Aku makin gak paham kamu bicara apa. Lalu kamu pikir dengan kamu belaga nggak tahu apa-apa begini, kamu bisa lolos? Ini cuma hitungan waktu. Cepat atau lambat, kamu pasti terungkap. Lo ngapain masih di sini? Nggak nunggu di luar? Selain jadi produser, gue jadi asisten pribadi lo juga. Makasih dong, tapi aku bisa handle sendiri kok. Itu bentuk perhatian gue sama lo. Oh my god, Put. Lo tuh harus berpikir secara logika ya. Kalau misalnya emang pengen rekaman Dead Flowers, ya kenapa nggak bareng-bareng aja langsung, kenapa cuma berduaan gitu? Pasti dia kemakan hasutannya Mel. Thanks lo Mel. Tanpa sadar lo udah bantuin gue buat pisahin Putri sama Pangeran. Bener kan kamu pelukan sama dia? Iya, oke, tadi pelukan, cuman bukan pelukan yang, ya udah Putri Usus Goreng, intinya kamu jangan salah paham dulu ya, please kamu jangan kayak gitu. Ya, aku lihat kamu ciuman juga sama Naomi. Apa-apa? Kamu mau ngeles lagi dari aku? Kok ngeles, emang beneran gak ciuman kok? Udah sih, nggak usah bohongin aku. Karena aku lihat sendiri kok. Yang jelas aku kecewa sama kamu karena kamu udah bohongin aku. Dan aku nggak nyangka kamu tega. Kamu tega jahatin aku kayak gitu. Ya ampun, siapa sih yang jahat? Tunggu, Putri Usus Goreng, tunggu dulu, dengerin dulu. Putri Usus Goreng, sayang. Ribet kayak gini, kan jadi salah paham. Bisa-bisanya Putri Usus Goreng bilang gue tuh pelukan sama ciuman sama Naomi. Kapan juga coba gue pelukan sama ciumannya? Emang ada apa yang gue skip? Kenapa, Nom? Lu pingin ngebahas soal apa? Gue mau bahas soal evaluasi recording hari ini. Oke. Ada kecoa! Ada kecoa! Kenapa? Nom, lu kenapa? Ada kecoa! Gue takut banget! Kecoa? Mana kecoa mana? Mana? Gue takut banget! Mana sih? Itu Mana? kan ada suara. Ya udah, lu tenang dulu ya. Mana? Kayaknya Putri Usus Goreng beneran salah paham. Kenapa sih semua jadi kayak gini? Ran, Putri mana? Udah pergi. Sorry ya Ran. Gara-gara gue Putri jadi salah paham sama lo. Gak apa-apa, Nom. Ini semua cuma salah paham kok. Biar gue yang selesain ya. Ini bukan salah lo kok. Justru gue yang minta maaf. Lo jadi terlibat sama ini semua. This is my day. Semua berjalan sesuai dengan rencana gue. Lo yang sabar ya Ran. Gue janji, gue bakalan bantu lo buat baikan sama Putri. Bu Nawang ngapain kantor polisi? Bu Nawang itu sabar dulu. Kita lihat penyidikannya ya, step by step. Maaf ya Pak ya, kalau saya itu sebetulnya nggak bisa menahan apa yang mengganjal di pikiran saya Pak. Maaf juga kalau saya udah bikin Pak Raymond jadi khawatir ya. Ya justru saya khawatir sama kamu. Takut kamu salah langkah. So, gimana? Tadi di dalam sudah ketemu Lydia. Yang ada saya malah ketemu Pak Alex, Pak. Pak
sini. Pak Alex itu diminta ke sini karena untuk dimintai keterangan, dia kan sebagai rekan kerjanya Lydia. Tapi yang buat saya aneh, kenapa Pak Alex malah bicara empat mata sama Lydia? Ada yang ganjal kan, Pak? Kita bicara ini di mobil ya. Ya. Coba bukanya. Den, Bi, kabarnya Bu Lydia gimana, Den? Bibi jadi khawatir. Mama masih di kantor polisi, Bi. Doain ya, supaya masalahnya cepat selesai. Biar Mama bisa pulang. Iya, Den. Bibi selalu doain kok. Itu apa, Bi? Ini tadi ada yang nganter, Den. Katanya dari Non Naomi. Hai Riz, gue nggak tahu lo ada masalah apa, sampai lo susah banget dihubungin. Gue udah beliin makanan kesukaan lo zaman SMA. Ingat kan lo? Sama warung ayam bakar Pak Rahmat. Biarpun warungnya sederhana, tapi antrian pembelinya bisa sampai ratusan meter. Jaga kesehatan ya Riz. Semoga lo masih suka sama makanan ini. Cheers, Naomi. Bi, tolong siapin ini ya. Aku mau mandi dulu. Siap, Den. Saya tuh benar-benar ngerasa aneh. ya mungkin aja Pak Alex datang untuk memberi keterangan, Bu. Ya bisa aja. Jadi maksud Pak Haris, Bu Lydia cuman ambil asetnya Pak Jaka 40%. Let's say setengahnya. Terus Betul, Pak. setengahnya lagi itu kemana? Di sini saya menemukan jalan buntu. Saya belum menemukan siapa pemilik setengah lagi harta pajak. Tapi saya yakin Bu Lydia punya teman yang bisa melakukan pemalsuan dan penipuan. Pak Haris bilang menemukan jalan buntu tentang siapa penerima separuh dari sisa aset Pak Jaka. Selain yang diambil Bu Lydia. Apa jangan-jangan Pak Alex terlibat dengan kasusnya Lydia ya? Mungkin terlalu dini, Bu Nawang. Kalau kita membuka keterlibatannya Pak Alex dengan kasus ini. Tapi Bu Nawang tenang aja. Saya akan selidiki lebih lanjut ya. Terima kasih ya, Pak. Gue gak sanggup langsung pulang dalam keadaan hati gue kayak gini. Gue coba telepon Mel deh. Halo Mel. Enggak, gue gak apa-apa. Gue boleh ke rumah lo nggak? Gue sekarang masih di jalan sih. Gue pengen tahu lebih banyak soal masa lalu Pangeran dan Naomi. Pantas aja selama ini Pangeran gak suka sama Mel. Dan Pangeran nganggap Mel cuma ngehasut gue.
ternyata semua itu pangeran lakuin biar dia bisa nutupin kebohongannya dari gue. Boleh. Oh iya, boleh. Iya, siap. Boleh. Sini, selfie ya. Oke. Oke. Dah? Iya. Atau apaan sih lo? Lu apa-apaan sih, galak banget. Lo sadar nggak kalau dari tadi gue merhatiin lo? Yang ada lo malah enak-enakan sama fans. Citra, mereka itu cuma fans loh. Gue tuh cuma ngehargain mereka semua, gak ada niat apa-apa. Lagian ya, mereka semua itu tahu kalau lu itu pacar gue. Jadi gak usah cemburu gitu, kenapa? Gak enak gue diliatin. Ya, tapi kan... Guys! Ini sebelum makasih banyak banget atas dukungannya ya. Tapi mohon maaf, Dead Flowers harus meeting lagi. Yaudah, makasih ya, Kak. Makasih ya semuanya ya. Maaf. Malu tau. Guys, gue ada kabar baik. Tadi gue berhasil nelfonin Rizky. Serius lo, Din? Tapi Rizky masih belum bisa nih masuk ke jadwal kita. Katanya dia masih harus ngurusin problem dia dulu. Tuh kan, gue juga bilang apa? Pasti Rizky ada masalah. Terus gimana, Din? Dia ngomong nggak masalahnya apa? Enggak. Masalahnya Rizky apa ya? Kayaknya berat banget. Sampai-sampai dia tuh belum bisa ngikutin jadwal yang udah dibikin sama Baby Kriwil. Berarti kan masalah dia serius. Ya, Ran. Oh, lu udah kelar recordingnya? Oh, iya. Ya udah kalau gitu nanti gua suruh si Gio buat jemput lu ya. Soalnya gua kan bawa mobil sendiri. Iya, tadi dia udah balik dari siang, tahu sendiri, terus ngampus dia. Iya, siap. Nanti gue sampein ke Gio, oke? Yuk. Ntar lu nyusul Pangeran, dia udah kelar tuh recordingnya. Oke. Saat ini polisi udah memegang identitasku. Dia sudah tahu. Walaupun memang masih Lydia yang diselidiki sama polisi. Tapi nggak nutup kemungkinan kalau suatu saat nanti Lydia buka mulut dan membongkar keterlibatanku dalam kasus Jaka. Aku kan sudah pastikan ke Rosa. Bahkan aku cek sendiri. Kalau file-file lama dari perusahaanku yang menunjukkan keterlibatanku dalam pengalihan aset Jaka sudah dihapus dan dimusnahkan semuanya. Tapi tetap aja, aku masih khawatir sama ancaman Lydia selama ini. Apa yang harus aku lakukan ke Lydia? Apa harus kulakukan hal yang sama ke Lydia dengan hal yang kulakukan ke Jaka dulu ya? Bos, ini foto hasil-hasil yang saya ambil tadi. Gue puas sama hasil kerja lo. Gue sudah simpan di dalam flash disk. Kecap. Foto-foto ini bakalan gue jadiin senjata buat menghancurkan hubungan pangeran sama Putri. Sebelum gue keluarin kartu as gue.
Den, makanannya udah Bibi siapin. Oh ya, Bida udah makan? Makan bareng yuk? Bibi udah makan Den dari tadi, udah kenyang. Mendingan Den Rizky makan sendiri sampai habis. Bibi mau ngepel ruangan tamu. Nah, yaudah, aku makan ya, Bi. Ya udah. Udah lama banget gue gak makan makanan begini. Naomi ternyata masih ingat kalau gue suka banget makan ayam bakar Pak Rahmat. Apa sikap gue ke Naomi selama ini udah keterlaluan banget ya. Saatnya gue pulang. Gue seneng banget deh. Hari ini gue hampir berhasil mengacaukan hubungan pangeran dan putri. Oh my god, Rizky telepon gue. Halo Riz, gue seneng banget deh lo telepon gue. Gue khawatir banget sama lo. Gue baik-baik aja. Syukur deh kalau lo gak apa-apa. Lo mau ngomong apa sama gue? Bisa kita ketemu. Serius, lo mau ketemu sama gue? Lo mau ketemuan di mana? Oke kalau gitu. Bye. Hari ini emang sesuatu banget deh buat gue. Selain gue berhasil bikin pangeran dan putri ribut, tiba-tiba Rizky ngajakin gue ketemuan. What a perfect day. Gue gak bisa tidur, kepikiran sama Pangeran dan Naomi tadi. Pangeran kok tega banget sih hianatin gue kayak tadi. Perasaan gue juga makin gak enak lagi. Setelah gue lihat bukti-bukti kedekatan Pangeran sama Naomi saat SMA yang Mel tunjukin tadi ke gue. Tiap melihat Putri seperti ini, aku jadi kasihan dengan semua kesulitan dan penderitaan yang harus Putri alami. Gara-gara Lydia merampas apa yang seharusnya menjadi hak Putri. Loh, kamu belum tidur, Put? Ibu kira kamu udah tidur, sayang. Aku gak bisa tidur, Bu. Kamu kenapa gak bisa tidur? Ada masalah? Apa gue harus ceritain semuanya ke Ibu? Gue gak mau nambahin beban pikiran Ibu. Apalagi dulu gue sama Pangeran ngotot banget pengen perjuangin cinta kita. Kalau Ibu tahu Pangeran hianatin gue, yang ada Ibu cabut restunya lagi dari gue dan Pangeran. Put, Ibu kan udah bilang kamu sayang, kalau kita tuh harus saling terbuka, gak boleh nutupin apapun kan? Jadi sebenarnya kamu tuh ada masalah apa? Cerita ke Ibu. Muka kamu tuh gak bisa bohong kalau kamu kelihatan ada masalah dan kamu sedih. Ayo cerita. Pangeran udah bohongin aku, Bu. Bohongin kamu? Pangeran selingkuh.
Pangeran selingkuh. Pangeran selingkuh. Pangeran selingkuh. Itu bukti-bukti kalau misalnya Naomi sama pangeran dulu pernah deket. Dan dengan foto ini lo tahu kalau misalnya Naomi tuh fake. Lo inget kan kalau misalnya dulu gue sahabatan sama Naomi, jadi gue tahu banget siapa aja cowok yang pernah sama Naomi. Tapi lihat deh foto yang ini, kayaknya diambilnya candid deh. Diambil diam-diam gitu, kalau bisa simpan fotonya. Lo jangan salah sangka dulu. Jadi dulu tuh gue emang dari SMA suka sama pangeran. Gue bener-bener suka banget sama pangeran. Ya makanya gue suka fotoin diem-diem Naomi sama pangeran. Ya karena gue kesel banget ngeliat kedekatan mereka. Dan sekarang gue sadar kalau misalnya perasaan pangeran tuh emang gak bisa dipaksa. Sekarang gue udah bisa relain. Gue tahu banget kalau misalnya Naomi tuh dulu suka banget sama pangeran. Tapi kan dulu Naomi pacarannya sama Rizky. Ya, gue tahu emang Naomi pacarannya sama Rizky. Tapi waktu itu Naomi selingkuhin Rizky dan Naomi lanjut kuliah di Aussie sama selingkuhannya. Dan makanya pas Naomi balik ke Jakarta untuk minta maaf ke Rizky, mau balikan sama Rizky, menurut gue itu nggak mungkin banget karena gue tahu banget sifat Naomi kayak gimana, Put. Ya, tapi kan semua orang bisa berubah, Mel. Kayak lo sekarang. Oh my god, Put. Emang lo masih percaya sama Naomi setelah apa yang kejadian di studio tadi terjadi? Put, Naomi tuh ya udah terkenal reputasinya suka gonta-ganti cowok. Ya, dan gue tahu banget Naomi tuh kesini buat ngincer pangeran. Karena emang pangeran cowok yang disukai Naomi tapi belum pernah didapetin sama dia. Makanya pangeran spesial banget buat dia. Gitu loh, Put. Apa yang dibilang Mel ada benernya. Setelah gue mergokin pangeran sama Naomi selingkuh tadi. Please, lo percaya sama gue, Put. Naomi tuh gak sebaik yang lo kira. She's totally fake. Setelah pangeran janji jagain juga lindungin kamu, bisa-bisanya dia hianatin kamu, Put. Papanya aja udah bikin ibu kepikiran. Sekarang anaknya nyakitin anaknya ibu. Enggak. Ibu harus ngomong sekarang sama pangeran. Bu, enggak. Jangan, Bu. Bu, jangan ya. Biar aku selesain masalahku sama pangeran. Iya, sebenarnya aku juga belum dengar penjelasan dari dia ataupun Naomi sih. Karena aku udah keburu emosi banget. Terus aku males dengar penjelasan mereka di studio.
Nggak bisa, Put. Pokok ibu harus... Ibu, please dong. Put. Ibu, kan aku udah gede, Bu. Biarin aku selesain masalahku sendiri ya, Bu. Please. Untuk kali ini, ibu biarin kamu selesain masalah kamu sendiri sama pangeran ya. Tapi kalau kejadian lagi, nggak bisa. Ibu harus ngomong tegas ke pangeran. Iya, Bu. Oh iya, ibu tadi bilang ke aku, papanya pangeran bikin ibu kepikiran. Emang lagi ada masalah ya, Bu? Karena keterlibatan Pak Alex dengan Lydia belum jelas. Sebaiknya masalah ini nggak aku sampaikan dulu ke Putri. Nggak ada apa-apa. Ya udah, sekarang udah malam, kamu tidur ya. Iya. Ibu juga nanti tidur kan? Tapi di sini dulu. Nanti ibu manja. Dah, tidur. Maafin ibu ya, Put, belum bisa terus terang ke kamu. Kalau memang nanti ya Pak Alex terbukti terlibat dalam kasusnya Lydia, itu semua pasti berpengaruh dengan hubungan kamu sama pangeran. Tidur, ayo bilangin tidur. How dare you, Prince? Teganya kamu menyakiti hati my future daughter. Kamu sendiri kan yang ngomong. Kamu bilang Putri merasa dihianati cintanya dengan Naomi. Iya kan? Jawab dong, Prince. Jangan diam aja. Akuin dong secara gentle. Ih, malah diem aja. Ayo ngomong, jangan diem aja. Ya ngomong apa sih Pak Regar? Saya harus ngomong apa lagi coba? Saya kan udah bilang saya berani sumpah Pak Regar, saya sama Naomi tuh nggak ada apa-apa. Putri usus goreng aja yang salah paham. Nggak mungkin lah Pak Regar saya hianatin Putri. Wow. Fix. Kamu emang pembohong. Bohong. Kamu suka bohong. Oke, fix. Kamu sekarang tidur di luar, jangan di dalam. Karena kamu udah menyakiti hati calon anak saya yang nggak jadi anak saya karena calon istri saya ditikung sama orang. Maksudnya gimana tuh Pak Regar? Maksudnya? Saya juga bingung, saya ngomong apa tadi? Alah, kamu jangan mengalihkan pembicaraan ya. Jangan ngalihin topik, Pangeran. Ya? Kamu itu udah mengkhianati cintanya my future doctor. Kamu udah ingkar janji. Katanya kamu akan menjaga Putri, akan membela dia, akan menjaga dia, akan membuat dia bahagia happily ever after. Lagian Pak Regar tuh gimana sih Pak Regar? Saya ngomong gini sama Pak Regar karena saya pikir Pak Regar bakalan ngerti. Saya pikir Pak Regar tuh kayak orang tua saya sendiri. Tapi ya, ternyata Pak Regar salah paham juga. Sekarang gini deh Pak Regar, saya bingung mau gimana jelasinnya. Terserah. Ya, duduk dulu biar tenang. Jelasin. Pak Regar tahu sendiri kan, gimana perjuangan saya buat dapetin Putri Usus Goreng, gimana saya sayang banget sama Putri Usus Goreng, gimana saya berjuang untuk dapetin restu dari ibu. Iya. Pak Regar lihat sendiri kan, Iya. Pak Regar saksi kan. Iya. Ya udah, terus gimana mungkin sekarang saya khianatin cintanya Putri Usus Goreng? Tapi kenapa Putri bilang seperti itu? Karena dia salah paham Pak Regar. Oh my God. Pak Regar yang pingsan, kan saya yang pusing. Akhirnya lo dateng, Riz. Gue pikir lo gak akan jadi nyamperin gue. Soalnya gue lumayan lama juga nungguin lo. Sorry, tadi gue harus muter dulu. Soalnya ada perbaikan jalan. It's okay. Dengan lo datang ke sini,
gue udah happy banget. Gue cuma mau bilang makasih. Karena lo udah ngirimin gue makanan. Gue inget banget, Riz. Dari dulu lo tuh suka banget sama ayam bakarnya Bapak Rahmat. Gimana? Lo masih suka nggak? Ayam bakar Pak Rahmat dari dulu gak pernah berubah. Gue lahap banget makannya. Riz, kalau lo ada masalah, lo boleh kok sharing sama gue. Sorry, gue lagi gak mau bahas soal itu. Mendingan sekarang kita pulang. Udah malam juga. Lo bawa mobil? Hari ini gue lumayan capek sih, jadi gue naik taksi tadi. Ya udah ikut gue. Serius? Thank you ya, Riz. Gue yakin sebentar lagi lo bakalan buka hati buat gue, Riz. Sorry to say ya, lo hanya gue jadiin kedok dari misi gue buat dapetin hati pangeran. Gue bangga deh sama lo, Cid. Bangga? Bangga kenapa emang? Ya karena lo itu udah berusaha buat nahan diri lo di depan fans Dead Flowers. Berarti lo udah tahu kan kalau gue emang kesel. Ya, kurang lebih gitulah. Gue kan paham banget lo kayak gimana. Ya terus kenapa lo masih hahaha sama fans lo kalau udah tahu gue kesel? Ya kan gue udah bilang kalau gue itu cuma ngehargain aja fans The Flowers itu kayak gimana. Nih ya Cid, gue kasih tahu sama lo. Tanpa adanya dukungan dari fans The Flowers, kita itu bukan apa-apa Cid. Dan kita itu belum tentu bisa dikenal orang banyak. Ya, lagian juga mereka itu lucu-lucu banget tau gak sih? Baik-baik banget sama kita. Nih gue kasih tahu sama lo. Ada yang pernah ngasih makanan, ada yang ngasih hadiah, sampai ada yang ngasih surat via email ke kita. Lucu tahu, sumpah deh. Kadang juga ya, si Dinda tuh suka ngebacain surat dari fansnya si Gio ke si Gio. Sumpah si Dinda tuh emang kacau banget deh, gokil asli. Asik banget gitu hidupnya. Lagian gue juga heran sama Dinda. Kenapa dia bisa santai itu ya lihat cowoknya dipuja sama cewek lain? Kok ngeliatin gue terus? Lo nggak tahu ya, Riz, segimana senangnya gue sekarang. Lo tiba-tiba mau ketemu sama gue, tiba-tiba aja mau nganterin gue pulang, bahkan gak gue paksa loh. Riz, kalau kita nggak bisa kayak dulu lagi, seenggaknya lo kasih kesempatan buat gue, buat kita jadi sahabatan. Jadi kalau lo ada apa-apa, lo ada masalah, lo bisa cerita sama gue. Biar hati lo juga enak. Gue jadi sedikit lega sama kepedulian yang Naomi tunjukin ke gue.
Meskipun gue belum cerita semuanya ke Naomi. Dan kalau hati lo udah enakan, please banget, lo fokus lagi ya sama Dead Flowers. Karena pangeran udah mulai take vokal. Jadi, tinggal lo, Ata, dan Gio buat recording instrumennya. Dinda juga udah cerita ke gue. Dinda tuh manajer yang hebat ya. Gue yakin kalau Dead Flowers dipegang dia, pasti kalian sukses. Oke, gue akui lu juga hebat. Gue gak nyangka kalau Dead Flowers bakal rekaman secepat ini. Kalau lo nggak produserin kita semua, pasti kita bakal jadi band biasa dan gak jelas. Ini semua gue lakuin demi Loris. And demi Dead Flowers juga. Thanks. Sebenarnya sih gue lakuin ini semua buat pangeran. Pak Bos, bentar Pak Bos. Maaf, kita ini mau pergi-pergi nggak Pak Bos? Kalau enggak, saya mau nyuci mobil Pak Bos. Biar kinclong, biar besok kita langsung berangkat. Ya udah nggak apa-apa. Tapi besok pagi kamu on time jam 7 pagi sebelum kantor. Saya mau ketemu Pak Haris dulu. On time jam 7. Iya Pak Bos. Oh iya. Saya minta anak buah kamu yang pinter-pinter itu awasin Pak Alex, tapi dari jarak yang aman. Oke? Beres Pak Bos. Tapi kalau ngomong-ngomong, ada apaan sih Pak Bos sama Pak Alex? Belum nyampe otak kamu, nggak usah kepo. Udah sana cuci mobil. Ingat, jam 7 on time, udah di sini. Iya, siap, beres. Dad, Denny baru pulang. Yes. Why? Kok tadi aku dengar kayak ada tentang Om Alex gitu ya? Om Alex kenapa, Dad? Ternyata Mel denger omonganku tadi. Aku nggak mau bahas permasalahan ini ke Mel. Dad, kok malah diem aja sih? Oh iya. Nama Ale kan banyak, nggak cuma papanya Pangeran aja. Ini apa? Koleganya Dedi. Oh ya, by the way tadi Putri main ke rumah loh. Oh ya, really? Good. Tadi dia curhat ke aku. Ya, aku senang sih dia udah mulai terbuka sama aku kayak gitu, jadi dia cerita-cerita ke aku. Oh ya? It's good. Dedi senang dengarnya. Kamu sekarang udah akur sama Putri. Senang banget. Iya dong, Dad. Bentar lagi kan Putri bakal jadi saudara aku. Tapi tadi apa yang Putri ceritain lumayan sedih sih, dia galau gitu. Kenapa, ada apa? Oh ya, Dedi inget nggak? Dulu temen aku yang namanya Naomi, yang pindah. Naomi, inget lupa. Kayaknya inget deh. Kenapa emang? Jadi kan waktu itu dia pindah ke OSI, terus balik lagi kampus Bunga Bangsa. Dan aku tuh kasih tahu Putri kalau misalnya Naomi tuh mau ngedeketin Pangeran. Tapi ya Putri tetap aja nggak percaya sama aku. Dan akhirnya Putri ngeliat sendiri kalau misalnya Naomi sama Pangeran kecewain dia, baru deh Putri percaya sama aku. Ya makanya sekalian aku kasih bukti-bukti kalau misalnya Naomi itu ternyata fake, biar Putri percaya gitu sekalian. Bukannya tindakan Mel justru membuat hubungan Pangeran sama Putri makin hancur ya? Harusnya Mel bisa nenangin Putri dulu dan bantu supaya masalah Putri selesai. Kalau menurut Dedi, kamu bantuin Putri dulu pecahin masalahnya semua. Ya, jangan mikirin yang lain. Jadi masuk dulu ya. Bye. No, Dad. I'll make it worse. Gue bakal bikin hubungan Putri dan Pangeran memburuk. Ya udah habis makan nih, kita harus minum, Cid. Kita ambil minum dulu. Ya udah. Din, kalau gue perhatiin, Le Mineral ini galonnya bagus banget ya, bening banget. Iyalah, Cid. Bagus banget. Karena galonnya ini selalu baru. Terus, kualitas airnya juga selalu baik, Cid. Makanya berani tampil beda dari yang lain. Bening banget.
Iya bener banget nih, nyokap gue juga bilang galonnya ini bagus banget karena bening, jadi kelihatan banget kejernihan airnya. Udah gitu ya, nyokap gue tuh seneng banget karena sekarang tiap ganti galon nggak pakai drama tumpah-tumpah. Ya itu kan karena ada tutup ulirnya, Cit. Jadi itu yang ngebedain dari galon lainnya. Makanya tuh nggak ada deh drama tumpah-tumpah pas lagi ganti galon. Udah gitu ya, tutupnya itu kedap udara, jadi gak rembes. Berasa deh tuh lebih amannya, karena bakteri dan virus gak bakal bisa masuk, Cit. Kalau galon gue yang kemarin-kemarin tuh, dimiringin dikit, tes-tes. Bener banget, gue sekarang jadi lebih perhatian sama yang kayak gini. Dulu ya, gue mikir semua itu kalau airnya berasal dari sumber pegunungan terpilih, itu sama baiknya. Ternyata setelah ada ini, gue jadi mikir lagi bahwa kemasan itu penting banget. Percuma dong kalau sumbernya baik, tapi pengemasannya nggak terproteksi. Iya dong, bener banget, Cit. Nih, yang gue suka dari galon Le Mineral, selain dia bening, dia ini terbebas dari BPA berbahaya, Cit. Nah, ada kodenya nih di galon Le Mineral nomor 1. Tuh, lihat. Serem banget nggak sih, Cit? BPA itu kan udah dilarang-larang ya sama berbagai negara maju. Jadi harusnya kita tuh udah concern sama kemasan makanan dan minuman yang kita pakai sehari-hari. Betul banget. Apalagi di masa pandemi kayak gini. Kita tuh harus banget perhatiin kebersihan dari air yang kita minum tiap hari. Betul juga tuh. Percuma nih kalau kita ngejaga kebersihan tubuh, tapi kita nggak ngejaga kebersihan air yang kita konsumsi sehari-hari. Kan sama aja bohong ya? Ya udah kalau gitu kita minum dulu. Gue udah haus banget. Ya udah. Segernya beda nih, kayak ada manis-manisnya ya. Emang Le Mineral ini nggak cuma kemasannya aja yang bening, berani tampil beda. Tapi kualitas airnya juga bagus. Iya dong, Le Mineral. Abisin yuk. Abisin. Main ketawa lagi lu. Oi, bisa nggak sih lo nggak usah ketawa-ketawa? Orang lagi bingung gini, malah ketawa-tawa lo, Din. Gimana gue nggak ketawa ya, telur? Nih, cara lu nyikapin fans-fansnya Atta aja kurang santai. Iya gimana gue nggak mau santai, Dinda. Orang mereka tuh lebih agresif dari gue. Malah kasih-kasih hadiah segala lagi. Terus, lu sekarang lagi ngambek sama Atta? Iya, ini gue lagi berusaha biar gue tuh nggak ngambek. Tapi susah, Din. Ya lu juga sebagai manajernya mereka. Kenapa lo sih nggak bisa tahan-tahan si cewek-cewek itu yang ngefans sama pacar-pacar kita? Ntar kalau misalnya si Gio tuh kegoda sama para fans-fansnya, lo mau? Nih, kalau sampai Gio kegoda sama fans-fansnya, ya gue tinggalin lah. Tandanya Gio itu nggak worth it untuk dipertahankan, Cit. Emang lo rela lepasin si Gio? Ya, kenapa mesti nggak rela? Wah, gue curiga jangan-jangan lo nggak sayang nggak sama Gio? Cit, kalau gue nggak sayang sama Gio, ngapain juga gue bela-belain nyamperin dia ke kampus. Meskipun akhirnya gue kuliah singkat juga di sini. Iya juga sih ya. Cit, gue tahu cinta banget sama Atta. Tapi percaya sama gue. Coba deh, buat kasih kepercayaan ke Atta sedikit lebih cuek. Jadi lu bisa tenang pikirannya. Udah, ya udah. Gue coba. Gitu dong. Putri usus goreng, kamu mau sampai kapan sih kayak gini? Kamu nggak capek apa ngambek? Aduh, jangan deketin aku, bisa nggak? Ya nggak mungkin lah. Kalau bisa, aku tuh deket kamu 25 jam sehari. Apaan sih, nggak lucu? Emang aku nggak lucu? Tapi aku ini tampan. Aduh, aku tuh nggak suka dibohongin terus. Put. Ran, lo ngomongin apa sama sobi gue? Udah ya, cewek alien gak usah lebay. Gak usah ikut campur deh. Ya jelas lah gue bakal ikut campur. Orang kalau lo nyakitin perasaan sahabat gue, masa gue gak ikut campur? Ran, Putri nggak mungkin ngehindarin lo kalau nggak ada alasannya. Yuk. Pagi-pagi gini udah ngeliat mereka berantem. So funny. Ya emang sebenarnya itu kan tujuan lo balik ke sini.
Take it easy, Nom. Gue nggak ngerekam omongan lo tadi kok. Ya, gue kan udah belajar sama guru gue yang katanya paling hebat ini. Maksud lo? Maksud gue? Ya maksud gue bakal bikin semua orang percaya sama gue kalau lo itu fake. Maksud gue bakal bikin semua orang percaya sama gue kalau lo itu fake. Don't forget Mel, lo tuh cuma followers gue doang. Jadi apapun yang lo lakuin sama gue, itu bakalan jadi bumerang buat lo. Spesial dan lo pasti suka. Gue tuh mau bikinin lo milk kita kental manis. Karena lo butuh asupan yang sehat kan, Ji? Kan abis kecapean tadi nemenin gue. Ya udah gue mau dong. Tunggu ya. Iya. Nih udah jadi ya baby kriwil. Gue minum ya. Oke. Wow, baby kriwil, ini susunya segar dan nikmat banget. Gue curiga nih. Lu habis merah susu sapi di mana? Masa susunya segar dan nikmat banget? Jujur ya, gue baru pertama kali nyobain susu senikmat ini. Ji, ya kali gue merah susu sapi sendiri. Ini tuh milk kita kental manis. Fresh kan susunya? Oh, ini susu kental manis. Kok beda ya rasanya baby kriwil? Rasanya tuh nikmat banget. Ya jelas beda dong Mr. Klinis. Ini tuh bukan susu kental manis biasa. Ini milk kita kental manis. Susu kental manis yang sehat karena benar-benar dibuat dengan susu segar asli dan bervitamin tinggi. Lihat aja nih kemasannya. Pantesan aja ternyata ini milk kita kental manis. Kalau gitu gue nggak ragu kalau rasanya itu emang nikmat, segar dan fresh banget. Lihat deh baby kriwil, putih susunya. Terus aroma susunya. Ini tuh terasa banget kalau milk kita kental manis emang terbuat dari susu segar yang sehat. Oh iya Ji, selain itu kalau kita rajin minum milk kita kental manis, badan kita akan semakin kuat, sehat, dan juga semakin cerdas. Itu hasil kalau kita rajin minum milk kita kental manis karena terbuat dari susu segar yang sehat. Yaudah kalau gitu, gue bakal konsumsi milk kita kental manis setiap hari. Harus dong. Oh iya Ji, lo pasti belum sarapan kan? Gue bikinin roti ya. Tapi biar kita selalu sehat, gue bikininnya pakai topping milk kita kental manis yang rasa coklat. Milk kita kental manis bisa dibuat topping juga? Bisa lah Ji. Yaudah gue mau. Tada, udah jadi deh. Nih, cobain. Oke deh, makasih ya baby kriwil. Langsung gue cobain nih. Wah, nikmat banget baby kriwil. Ini baru namanya surga kita. Surga kita, apa tuh Ji? Susu segar asli, ya milk kita. Bisa aja. Iya dong, kalau gitu gue pengen abisin. Silahkan. Boleh kan? Boleh lah. Jadi, kemarin tuh lo kena cacar tapi cuma alergi doang kan? Iya, jadi bukan cacar, alergi doang. Tapi seriously, gue itu ya lucky banget loh bisa punya sahabat kayak Naomi. Padahal kan dia tahu gue cuman alergi kan. Tapi dia tuh bener-bener care banget sama gue loh, Van. Bener-bener dikasih fasilitas, you know what?
villanya mewah banget. I'm serious, gak bohong. Sampai nyokap bokap gue tuh berterima kasih banget loh sama dia. Sesayang itu sama dia. She was so nice. That's so cool. Ya kan, keren banget. Makanya lo gak mau temenan sama gue sama Naomi aja. Lo gak capek apa sama Mel terus? Dia aja nyuekin lo mulu, gak peduli sama lo. Bagus juga cara lo, Sya. Sya, kalau lo mau temenan sama Naomi, ya udah lo aja yang temenan. Lo nggak usah ngompor-ngomporin Vanya kali. Baru jadi asistennya Naomi aja udah bangga. Pantes aja kalian berdua cocok tuh. Gampang akrab. Van, mending lo jauhin deh teman-teman kayak mereka tuh. Daripada ketularan fake, yo. Kayak lo gak fake aja. Lo ngomong apa? Kenapa? Gak terima. Lo gue bilangin fake. Diam! Lo ngapain dorong-dorong gue sih? Diam! Mel! Diam! Mel! Oh my God! Jangan! Aduh! Sakit! Rasain tuh! Udah lo! Udah! Oh my God! Iya sih! Mel yang asli keluar! Apaan sih? Lo gak usah ikut campur deh, Nom. Apapun yang lo lakuin sama Tasya, itu semua jadi urusan gue, tau? Kayak Tasya temen gue. Ya lo gak usah soker, Nom. Terserah lo mau ngomong apa. Intinya, gue gak suka lo sentuh Tasya lagi, oke? Nom, gue gak takut sama lo. Kalau mau sini lawan gue. Malah kabur lo berdua. Meliana Arkandini. Saya tadinya percaya kalau kamu udah berubah, tapi ternyata kamu masih aja ngebully orang ya. Pak Reger salah paham tadi saya. Saya dengar sendiri kok apa yang kamu bilang kepada Naomi dan Tasya tadi. Awas kamu ya, kalau kamu masih ngebully orang, ya, kamu tahu kan, di kampus ini dilarang membuli. Kalau kamu masih lakukan, saya akan laporkan ke dekan. Bapak jangan sih, Pak. Itu bukan salah saya. Mel. No crying, Mel. Mel. Bapak sih. Jadi gini sih. Gini. Mau sabar ya. Salah gue. Sayang. Lu berdua mendingan gak usah ikut campur deh. Gak usah rebetin gua sama Putri Usus Goreng. Apaan sih kamu? Aku gak ngerasa diribetin sama Citra sama Dinda. Justru aku seneng punya sahabat yang sayang sama aku dan mau ngelindungin aku dari cowok jahat yang udah selingkuhin aku kayak kamu. Pangeran, lo selingkuhin Putri? Tega banget lo Heran ya. Emang lo selingkuh sama siapa sih? Apaan sih lo berdua? Bisa gak sih gak usah lebay? Lo pikir deh, mana mungkin coba seorang pangeran tampan selingkuhin putri cantik yang kayak gini? Asal lo berdua tahu ya, dia tuh nomor 1 di hati gue, nomor 1 di pikiran gue. Sayang, ini semua cuma salah paham ya. Biar aku jelasin ke kamu. Kok kamu ngadi-ngadi sih? Jelas-jelas kamu pelukan sama Naomi.